Bergabung di meeting Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi KI-KI semua dan teman-teman sekalian. Dan juga hari ini merupakan meeting Zoom kita untuk yang kedua kalinya. Dan patut diapresiasi karena ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena kita masih menunjukkan rasa solidaritas kita yang tinggi. Oh iya, saya juga mau mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang buat saudara-saudari sekalian yang mahasiswa baru, selamat bergabung di grup ini. Oke, pada malam hari ini kita akan ada 2 program, yaitu launching website dan pemaparan program. Jadi karena aplikasi Zoom hanya menyediakan kita 1 jam untuk meeting, jadi dalam meeting kali ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama launching website dan sesi kedua ada pemaparan program dari setiap bidang. Oke, untuk mempersingkat waktu kita awali meeting kita dengan doa. Saya persilakan bidang rohani Saudari Della Rose untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan bimbingan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan kami. Lindungilah dan berkatilah kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan ke hadirat-Mu. Semoga apa yang kami lakukan dapat berjalan lancar sampai dengan akhir. Dikau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum ke acara inti, kita akan menyanyikan lagu Mars Semiopal yang akan dipimpin oleh Frater Fendi. Ya, sekarang kita masuk ke acara inti launching website. Yang pertama akan ada paparan kolom dan konten website yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua 2 KE Yohan Udu. Itu ya, itu baru. Mantap. Sudah kah? Oke. Sudah. Oke, Siap, udah. Oke, Pak Yohan, maju. Powerboard. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Malamnya Tuan. Malamnya Om Yohan, mantap. Malamnya Bruder. Malamnya Uskup. Oke, saya ingin jelaskan dulu perihal website kita. Lanjut juga. Kita mulai dari nama Lux Semiopal ya. Nama websitenya Lux Semiopal. Lux itu dari kata bahasa Latin artinya cahaya. Nah, juga Lux ini
setahu saya, nggak tahu sekarang ya, dulu dia menjadi nama majalah ilmiah Seminari Labuan Bajo, Lux, ya. Nah, apa yang kita maksudkan dengan Lux Semiopal ini? Nah, diharapkan bahwa dengan adanya media ini, kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Sehingga ini menjadi media komunikasi alumni Semiopal yang diharapkan dapat memancarkan cahaya Semiopal kepada dunia. Anggap saja kita ini yang pernah diasuh dalam rahim Semiopal, diutus untuk menjadi duta-duta Semiopal untuk mengabarkan kabar baik kepada dunia, ya, dengan terang, dalam terang nilai-nilai dan spiritualitas Bapak pelindung kita, Santo Yohanes Paulus II. Tapi meskipun dibentuk dan ditangani oleh alumni yang bermukim di Jakarta, kita juga nanti akan terbuka pada sharing, gagasan, dan juga informasi aktual seputar kegiatan, kiprah, dan juga prestasi para alumni Semiopal dari tempat lain, entah di dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Sehingga nanti juga kita mengakomodasi sharing, gagasan dari teman-teman dari Jogja misalnya, Surabaya, dan lain sebagainya, itu juga dari luar negeri. Dengan demikian nanti Lux Semiopal ini menjadi media komunikasi bagi kita semua, menjadi ruang untuk bincang-bincang para alumni Semiopal kapan dan di mana saja. Next. Oke. Next, Andri. Yuk. Itu soal nama dan alasan dibentuknya website ini, supaya kita punya media komunikasi untuk saling menginspirasi satu sama lain, untuk sharing, dan juga untuk mewartakan nilai-nilai kebaikan kepada dunia, dan tentu saja juga untuk menjaga komunikasi dengan pihak seminari. Apa maksud dari website ini, ya? Seperti yang dijelaskan tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajak kita semua para alumni untuk menggali kembali spirit Semiopal yang bersumber dari spirit dan pemikiran pelindungnya, yaitu Santo Yohanes Paulus II, agar kasana spirit itu tetap terjaga dan tetap mempersatukan para alumni semua sebagai satu keluarga besar. Maka diharapkan dengan adanya media ini, ada kajian yang mendalam dan refleksi yang serius seputar spirit dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan oleh Bapak pelindung seminari kita, Santo Yohanes Paulus II, agar dengan melalui kajian-kajian itu ada semacam rasa kedekatan kita dengan ibu yang pernah mengasuh kita, Semiopal tercinta. Sehingga itu juga salah satu tujuan dari dibentuknya website ini, untuk merawat kedekatan kita dengan rahim yang pernah menyuburkan kita, yang pernah membesarkan kita. Lanjut. Next. Nah, apa arti dari merasa dekat itu, saudara-saudara? Ya, artinya dengan adanya kedekatan seperti itu, para alumni diharapkan bisa mengobarkan rasa cintanya kepada Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Nah, apa wujud konkret dari rasa cinta itu? Ya, tentu saja adalah perhatian yang nyata dengan ikut berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan seminari tercinta ini. Dan kontribusi itu bisa berupa gagasan. Maka website ini menjadi ruang untuk saling bertukar gagasan. Kira apa yang kita pikirkan untuk perkembangan dan kemajuan seminari alma mater kita tercinta. Ya. Juga untuk menunjukkan perhatian yang nyata bagi kemajuan dan perkembangan seminari ini dalam mendidik generasi muda gereja, bangsa, dan dunia. Sehingga sasaran yang paling penting dari dibentuknya website ini adalah kita bertukar gagasan untuk kebaikan seminari ini, lalu follow up-nya adalah ada perhatian yang nyata, berupa kontribusi-kontribusi yang konkret untuk perkembangan seminari ini. Nah, siapa yang bisa mengisi ruang-ruang dalam media ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya kita, alumni Semiopal Jakarta, tetapi juga alumni dari tempat lain.
entah dalam negeri, entah dari luar negeri. Tapi kita juga nanti terbuka pada kontribusi, pada tulisan, pada pemikiran, refleksi dari teman-teman seminaris, ya, dan juga dari para pembina dan para guru di seminari. Nanti bisa berupa informasi, kegiatan, atau juga mungkin berupa pemikiran, ya, atau harapan-harapan dari pihak seminari kepada alumni. Tulisnya dan dimasukkan ke website supaya bisa direspon oleh semua alumni, sehingga kita bisa memikirkan apa langkah selanjutnya untuk harapan-harapan itu. Sehingga dengan demikian, seperti nama media ini, Lux Semiopal, cahaya Semiopal, diharapkan proses komunikatif di web Semiopal ke depan melalui kontribusi konkret kita. Dan para alumni juga disemangatkan untuk memberi terang kepada dunia dengan berpedoman pada spiritualitas dan nilai-nilai luhur yang diwariskan pelindung seminaris Santo Yohanes Paulus II. Nah, itu bisa kita lakukan melalui karya-karya kiprah kita, entah pada level mana saja. Nah, saya kira itu saja dari saya soal nama website, alasan dibentuknya website ini, dan harapan-harapan dari dibentuknya website ini, sehingga diharapkan kepada kita semua untuk turut berkontribusi untuk mengisi kolom-kolom dalam website ini. Nah, ada beberapa kolom utama dalam website ini. Ada kolom berita, ada kolom Semiopal, ada kolom kiprah, ada kolom opini, sastra, galeri, semuanya ada di situ. Nanti bisa masuk sendiri di website, ya. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Selebihnya nanti bisa langsung masuk di website. Nah, untuk kolom yang Semiopal itu dikhususkan untuk mengupdate hal-hal terkait Semiopal, entah sejarahnya, entah spiritualitasnya, entah juga hal-hal kolom berita itu untuk mengupdate informasi-informasi terbaru seputar kegiatan alumni maupun kegiatan-kegiatan di seminari. Lalu untuk kolom kiprah nanti diberi ruang untuk semacam tokoh-tokoh, sosok dari Semiopal yang sudah menunjukkan pengaruh melalui karya-karyanya. Nanti bisa masuk sendiri lewat website, ya. Lalu untuk kolom opini nanti di situ kita bisa mengutarakan pemikiran, gagasan sesuai dengan bidang kita masing-masing, dan terutama untuk menggali spiritualitas Bapak Pelindung Seminari Santo Yohanes Paulus II, Labuan Bajo. Kemudian kolom sastra nanti bisa untuk menerbitkan karya-karya saudara-saudari semua. Awalnya kita tidak bikin kolom sastranya, tapi setelah dilihat banyak seminaris, banyak alumni yang punya minat di bidang sastra, entah cerpen, entah puisi, kemudian bakat-bakat itu diakomodasi dengan adanya kolom sastra itu. Lalu galeri untuk menyimpan video, foto-foto, dokumentasi kegiatan alumni dan juga mungkin nanti seminari. Lalu database berisi data-data identitas alumni, juga struktur kepengurusan Semiopal Muda. Nah, itu kolom-kolom yang ada di website kita. Selebihnya saya serahkan ke Ketua Panitia untuk launching. Baik, terima kasih ke Kewan. Jadi kita langsung saja menyaksikan launching website ini. Been on my own, trying to find my way home, a familiar home. I never seem to let go, I've got heaven and hell on my shoulders. They're fighting over who will take over now.
drowning in my dreams, but my dreams they tend to blur into reality, a familiar scene. The truth is that I never know who I will be, who I'll be. I've got heaven and hell on my shoulders. They're fighting over who will take over now. I'm just trying to Baik, teman-teman yang baik, senior saya, Bung Lusius, yang baik juga. Pertama, terima kasih ya, saya diberi mandat dan tempat untuk berbicara sepatah kata atau 2 patah kata. Saya patahkan kata-kata ini ya. Atur kecil. Ya. Kayak Norman, sehatku, kayak. Siap. Saya tidak tahu saya harus bicara apa, tapi rupanya malam ini kita tadi membahas website itu ya. Membahas sudah di tahap seperti apanya, karena saya juga terlambat masuk tadi bergabung. Tapi sih ada beberapa hal yang memang mungkin akan menjadi penting yang perlu kita perhatikan. Wacana membuat web ini sebenarnya kan sudah pernah dibicarakan gitu. Pernah dibicarakan, pernah dilakukan juga. Lantas mungkin yang menjadi problem adalah soal konsistensi kita menjaga ritme untuk mengisi website tersebut gitu. Tapi saya pikir kali ini akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena ini memang adik-adik membangunnya lewat sebuah proses yang agak panjang dan kemudian atas kesepakatan bersama. Maka kalau itu atas kesepakatan bersama, mesti kita letakkan komitmen kita untuk menjaga website tersebut. Menjaga apa artinya? Minimal website itu setiap rubriknya atau setiap kolomnya itu diisi tulisan gitu. Nanti arahan tulisannya tentu yang sudah diberi mandat gitu ya. Nah, itu yang penting gitu. Membuat website saja itu terlalu mudah sesungguhnya. Bukan meremehkan frater mereka yang sudah membuat, bukan. Tapi akan menjadi susah ketika kita tidak lagi konsisten untuk mengisi website tersebut. Maka memang ini seperti website gotong royong menurut saya. Artinya apa? Tadi saya sempat mendengar waktu saya masuk pertama kali dan keluar lagi tadi, Frater John Udu mengatakan bahwa nanti kita akan memberi ruang baik pada senior yang ada di Jakarta juga yang ada di luar, juga mungkin kontributor lain di luar Semiopal gitu. Nah itu sangat baik. Saya pikir itu akan mempermudah kita supaya website kita terus update gitu. Tentu saja lewat sebuah proses itu tulisan penyaringannya gitu. Nah, itu akan ada di meja redaksi teman-teman gitu. Tapi poin saya adalah kita mesti komit gitu, konsisten itu mengisi website itu gitu. Lalu yang kedua, bahwa itu akan menjadi mudah ketika ini dilihat sebagai kerjaan gotong royong. Masing-masing orang akan memberi waktunya, memberi tenaganya, juga pikirannya untuk mengisi itu. Sehingga website itu memang terus terupdate gitu setiap hari. Ya kalau kemudian kita berbicara ya karena Google kan pasti mengapresiasi kerja kita gitu. Nah, kalau mau ke sana juga pun ya kerjanya adalah harus update gitu supaya cepat terbaca oleh oleh Google gitu. Nah kalau kemudian bicara bisnisnya ya ada di situ. Google tidak akan mengapresiasi kita iklan-iklan itu ketika kita
tidak mengupdate website kita setiap hari. Saya punya website, ternyata memang harus minimal 20 tulisan lah sehari kita upload. Itu akan mempercepat kalau kita kemudian bicara bisnis. Kenapa saya tekankan ini ya? Kontribusi selanjutnya kan di situ gitu untuk alma mater kita. Gitu. Dari situ bisa. Saya sangat yakin, sangat bisa. Gitu. Ini pengalaman saya. Menurut kayak Norben sudah ini, silakan langsung ke kayak Lucius. Terima kasih, selamat malam semua. Malam Kai. Malam Kai. Saya tidak punya banyak komentar. Saya hanya senang ada kreativitas, ada inovasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman Seniopal muda ini. Saya kira ini adalah medan untuk membuktikan generasi teman-teman ya punya karakter yang berbeda dengan generasi kami yang sebelumnya ya. Kita juga dulu punya banyak inovasi, juga punya banyak kreativitas, termasuk membuat website, tapi sampai sekarang saya tidak melihat lagi ada aktivitas di website itu gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan Norben tadi, mungkin ujian selanjutnya pada bagaimana mempertahankan konsistensi gitu ya. Tapi saya percaya teman-teman semua karena bekerja dengan rileks gitu ya, dan relasi satu sama lain itu bukan relasi kerja ala kantoran gitu ya, tapi ini relasi pertemanan. Jadi mestinya koordinasi juga tidak usah membayangkan setegang orang bekerja di website profesional gitu ya. Karena memang misi kita bukan pertama-tama untuk mendapatkan uang dari website ini atau iklan dan lain sebagainya, tapi bagaimana mengekspresikan diri. Jadi saya kira dengan misi itu mestinya tidak ada hambatan kemudian untuk mengekspresikan setiap saat apa yang kita rasakan. Dan saya kira kembali pada relasi kita satu sama lain. Kalau kita terus membina persahabatan, pertemanan seperti saat ini, kerja-kerja untuk kemudian mempertahankan konsistensi itu tentu saja terus bisa dipertahankan gitu ya. Asal kemudian tidak ada yang mudah tersinggung, tidak ada yang kemudian tiba-tiba menghilang dan lain sebagainya. Saya kira sih semuanya kemudian bisa kita atasi dengan ya santai gitu ya. Dan mungkin kalau kita sudah mulai membayangkan ini sebagai sebuah beban mengisi harus 20 artikel tiap hari, di sana nanti kesulitan mulai muncul ketika kita semua dalam keadaan sibuk gitu ya. Jadi mungkin semangatnya memang semangat rileks, santai, menikmati hidup. Tapi kemudian merekam semua pengalaman itu untuk kemudian dijadikan tulisan, itu yang saya kira penting untuk kita jaga website ini ke depannya gitu ya. Saya kira sih itu saja dari saya. Profisiat untuk teman-teman Seniopal muda, ini kerja luar biasa, ini semangat luar biasa juga. Semoga kita terus dalam semangat yang sama ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Lucius Karus. Ya. Let me escape